BSI Bina Syakhsiah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, Ustazah mau menyapa kabar anak solih dan solihah di rumah pada hari ini. Bagaimana kabar anak solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, Alhamdulillah. Nah teman-teman, hari ini sama dengan seperti biasa, Ustazah akan bercerita mengenai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, yaitu tentang berkah di perang Khandaq. Bagaimana ceritanya ya? Nah kita simak video berikut ini. Berkah di perang Khandaq. Pada bulan Syawal 5 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bermusyawarah. Aku menerima laporan bahwa kaum Quraisy dan Yahudi akan menyerang kita. Silakan ajukan usul taktik perang terbaik kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, jika Madinah diserang dari luar, taktik terbaik adalah dengan menggali parit di selatan kota, usul Salman Al-Farisi. Madinah hanya bisa diserang dari arah selatan yang terbuka. Sisi timur dan barat penuh dengan bebatuan runcing, sedangkan bagian utara penuh dengan kebun kurma sehingga sulit bagi musuh untuk menyerang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui ide Salman, seorang sahabat dari Persia yang ahli dalam taktik perang. Penggalian parit pun dimulai dan dipimpin sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sangat bersemangat menggali parit. Lapar, haus, dan lelah tak membuat semangat mereka surut. Mereka menggali parit sambil mendengarkan syair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut mendengarkan syair bersama mereka. Setelah berhari-hari, parit itu selesai digali dengan kedalaman 3 meter dan lebar 7 meter. Namun rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin telah lama menahan lapar. Mereka bahkan mengikatkan batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Melihat hal itu, Jabir lalu bergegas pulang menemui istrinya. Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk dimakan? Tanya Jabir. Kita punya seekor kambing dan tepung gandum yang cukup untuk 3 atau 4 orang, jawab istri Jabir. Masaklah tepung itu dalam kuali, perintah Jabir. Kemudian Jabir menyembelih kambing dan memasaknya di kuali yang lain. Jabir lalu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbisik, "Wahai Rasulullah, aku telah siapkan makanan untukmu. Datanglah bersama 2 atau 3 orang sahabat." Mendengar itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berseru, "Wahai orang-orang yang ada di Khandaq, Jabir bin Abdullah mengundang kalian untuk makan. Kemarilah semua." Seruan itu membuat Jabir gemetar. Aduh, bagaimana ini? Ada 1000 orang di Khandaq. Semua orang lalu berbaris menuju rumah Jabir
dengan dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat itu, Jabir segera berlari kencang mendahului barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju rumahnya dan berkata pada istrinya, "Aku mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan bersama 2 atau 3 orang sahabat. Tapi beliau malah mengajak seluruh orang di Khandaq. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kita tidak dapat berbuat apa-apa," jawab istri Jabir. Di rumah Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat penutup daging dan gandum sambil mengucap Bismillah, "Aku utusan Allah," lalu meniupnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jabir, bawa masuk orang-orang itu 10 orang lalu masuk dan makan. Kemudian bergantian dengan 10 orang berikutnya. Dan begitu seterusnya sampai semua orang di Khandaq kenyang. Ajaibnya, makanan di kuali tak berkurang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruh Jabir membagi-bagikan makanan tersebut kepada seluruh penduduk Madinah. Nah teman-teman, dari cerita berkah di perang Khandaq tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa keberkahan yang luar biasa ya dari adanya perang Khandaq ini, yaitu coba teman-teman bayangkan ada di sana sahabat Rasulullah, yaitu Jabir, dia memiliki 1 ekor kambing dan tepung gandum yang cukup 2 dan 3 orang sahabat lainnya. Tapi Rasulullah sangat mengetahui bahwa sahabat-sahabat yang lain juga merasakan yang lapar luar biasa. Sampai perut mereka ikat dengan batu. Ya, sudah lama sekali menahan kelaparan yang luar biasa, teman-teman. Pada saat panggilan datang ke rumah Jabir untuk makan, kemudian Rasulullah mengajak para sahabat-sahabat lainnya yang ada di Khandaq untuk makan di tempat Jabir. Padahal yang cukup itu hanya untuk 2-3 orang saja. Tetapi karena keberkahannya, maka Rasulullah kemudian membuka pertama kali tutupnya dengan mengucap Bismillah. Ya, yakin bahwa ini cukup untuk kita semua yang ada di Khandaq ini. Nah teman-teman, cerita yang luar biasa kan? Keberkahan itu tidak dilihat dari sedikit atau banyaknya, tapi dilihat dari kebermanfaatannya kepada semua orang. Demikian ya teman-teman cerita dari Ustazah akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.